islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Pak Supriyanto, selamat datang di kota calon ibu kota yang gak jadi. Mantan calon ibu kota kata ibu-ibu IKBM, Ikatan Keluarga Bank Mandiri gitu ya. Kalau di Bank Indonesia itu juga ada ikatan ibu-ibu juga. Ya, saya hampir setiap bulan itu ngisi di Bank Indonesia. Serta semua rekan-rekan ikhwan yang seiman dan seagama. Saya itu juga Pak, ini yang kedua saya ngasih ceramah di sini. Ceramah pertama belum ada tadi, absen tadi belum ada. Jadi ada peningkatan ya. Ada peningkatan. Yang intinya tadi memang kita itu memuji Rasulullah SAW. Ya. Makanya sering kata-kata ya Habibi ya, Khairul Mursalin, gitu kan? Adalah sebaik-baik putusan. Ya. Jadi dan memang Nabi Muhammad SAW itu patut untuk kita puji, gitu ya. Karena apa? Kalau di dalam Al-Quran itu Allah menyatakan bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW ini termasuk nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Jadi walaqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan. Jadi sungguh kata Allah, aku memberi rahmat yang besar kepada orang-orang yang beriman itu lantaran tak utusnya Rasul. Siapa itu? Nabi kita Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kita mendapatkan petunjuknya. Karena kalau kita lihat ibu-ibu, bapak-bapak, ada orang itu dekat dengan Rasulullah, bersama juga dengan Rasulullah, ya. Tapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Ya. Contoh paman-pamannya ya, pamannya Abu Thalib aja itu. Abu Thalib itu bagaimana Rasulullah itu menghendaki sekali kalau pamannya itu dapat hidayah. Sampai waktu mau meninggal dunia saja, itu Rasulullah itu mentalkin berkali-kali, ya ammi qul la ilaha illallah, ya ammi qul la ilaha illallah, ya ammi qul la ilaha. Paman ucapkan la ilallah, paman ucapkan la ilallah, paman ucapkan la ilaha. Ushidu biha indallah azza wa jalla. Dengan ucapan la ilaha illallah nanti aku akan jadikan saksi di hadapan Allah. Gitu. Kepinginnya luar biasa. Tapi ya tidak dikehendaki Allah ya. Akhirnya nggak bisa. Sehingga Rasulullah sedih, begitu sedih turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha'. Muhammad, sesungguhnya kamu nggak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Siapa sebenarnya? Abu Thalib. Walakin Allah yahdi man yasha', tapi Allah lah yang berhak yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Nah kita ini jauh dengan Nabi, bahkan nggak pernah ketemu Nabi, ya kan? Nggak pernah ketemu Nabi, kita 14 abad lebih, ya, nggak pernah ketemu Nabi. Tapi kalau kita dapat hidayah, Masya Allah, luar biasa, kita syukuri. Makanya salah satu diantaranya karena kita nggak pernah ketemu dengan Nabi, gitu ya, nggak pernah ketemu dengan Nabi, dan kita itu pengen ketemu dengan Nabi, supaya kita pengen ketemu dengan Nabi, kita muji Nabi dengan mengucapkan sholawat. Makanya sudahlah kita ikhlas nggak ketemu dengan Nabi karena Allah. Tapi yang kita harapkan nanti bisa ketemu dengan Nabi di akhirat, kan itu. Ya kan? Salah satunya diantaranya kita memuji Nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga hidayah yang Allah berikan kepada kita itu, ibu-ibu, bapak-bapak, kita terus mohon kepada Allah agar hidayah itu tidak dicabut oleh Allah. Makanya kita sering setiap doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Ya Allah, jangan kau cabut hidayah yang telah engkau tanamkan ya Allah di dalam dada kami. Dan berilah kami rahmat ya Allah, karena engkau adalah zat pemberi rahmat. Cabut. Kalau dicabut, Masya Allah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mungkin bapaknya setiap Jumat dengar ya, setiap khotib itu berwasiat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kan? Hai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya, dan jangan kamu itu mati kecuali mati dalam keadaan mati Islam. Bagaimana kita? Ya mempertahankan. Di antara salah satunya adalah kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Makanya ibu-ibu, saya sampaikan ya dalam pengajian di sini, belum saya sampaikan bahwa ada umat Muhammad itu hanya dapat hidayah saja, tapi nggak dapat bimbingan. Ngaku Islam tapi nggak mau sholat, ngaku Islam nggak mau puasa, ngaku Islam waktunya haji, mampu haji nggak mau haji, itu hanya hidayah saja. Dan itu sering kita dapat di istilahnya Islam KTP. Islam KTP. Kalau sholatnya itu 2 kali setahun, Idul Adha sama Idul Fitri. Ya. Itu Islam KTP. Itu hanya dapat hidayah saja. Tapi yang kita minta kepada Allah, di samping kita itu dapat hidayah, juga dapat bimbingan Allah. Saya analogikan begini, perbedaan antara dapat hidayah dengan dapat hidayah dan dapat bimbingan. Begini. Ini namanya Mas Dani. Jadi yang di kantor Basnas juga teman Mas Dani, maaf saya pakai Pak Supriyanto ya. Di mana rumahnya Pak Supriyanto? Mas Dani. Oh ini lurus Pak, lurus, belok kanan, belok kiri nomor 100. Itu ibarat hanya dapat hidayah saja. Bagaimana kalau dapat hidayah, dapat bimbingan? Mas Dani, di mana rumahnya Mas Supriyanto? Oh ini lurus, belok kanan, belok kiri nomor 100. Ayo saya antar Pak ke sana. Kira-kira kalau kita tanya alamat kepada seorang itu, enak mana yang pertama dan yang kedua? Jelas enak yang kedua. Karena kita tidak toleran. Begitulah kita ini, makanya kita sering berdoa. Tadi juga saya ucapkan, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina wa na'udzubika min sakhatika. Ya Allah, aku mohon Allah nas'alukal huda, aku mohon bimbinganmu ya Allah. Kita sudah dapat hidayah, yang minta terus kita bimbingan Allah. Makanya ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah ya Allah kami ke jalan yang lurus. Jadi Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf, itu doa kita agar kita dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri bahagia. Cirinya orang yang mendapatkan hidayah juga mendapatkan bimbingan Allah. Itu ada berbagai macam ciri. Dan apakah kita nanti sudah ciri-ciri yang akan saya sampaikan ini terkait dengan investasi ya, investasi akhirat. Apakah kita ini termasuk yang sudah dapat bimbingan atau hanya dapat hidayah saja? Mari kita lihat, dan beberapa kita termasuk dapat hidayah dan dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Cirinya yang pertama adalah bahwa hamba Allah itu, orang yang beriman itu gampang diajak beramal. Cirinya itu, jadi melaksanakan perintah, meninggal larangan, ini konsisten gitu. Dia gampang, ayo ngaji, ayo. Bahkan kalau lama gak ngaji itu bilang, apa ya kok gak ngaji? Ini lama, ini gak ngaji. Itu ciri orang yang dapat hidayah dan juga dapat bimbingan. Ini sebentar lagi sudah mau puasa. Masya Allah, alhamdulillah sebentar lagi mau puasa. Banyak agar kita beramal di bulan puasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan April kan puasa tanggal 25 enggak tahu ya. Gampang gitu. Makanya dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, "Faman yuridillahu ayyahdihi yashrah sadrahu lil Islam." Jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan bimbingan dari Allah, yashrah sadrahu lil Islam,
maka dadanya dibuka oleh Allah, gampang amalkan ajaran-ajaran Islam itu gampang banget. Gampang banget. Nggak repot gitu waktunya salat Allahu Akbar subuh. Ya, ukuran subuh gitu ya. Subuh. Krimis, angin sepoi-sepoi gitu ya. Enak Bu ya tidur Pak ya. Krimis, angin sepoi-sepoi. Begitu ada adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh kekasihku manggil, gitu kan? Gampang. Bahkan di subuh itu kan ada tambahan ya supaya lebih semangat lagi. As-salatu khairum minan naum, ya kan? Salat itu lebih baik daripada tidur. Sekalipun angin sepoi-sepoi, hujan gerimis-gerimis, bagi orang yang dapat bimbingan dari Allah, bantar guling itu nggak ada artinya, nggak ada artinya. Ditinggallah tempat tidur itu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cirinya adalah gampang untuk beramal soleh, terutama untuk investasi akhirat. Karena kalau kita lihat ibu-ibu, fungsi amal soleh itu di dalam Quran dan hadis itu banyak fungsinya. Karena kita hidup di dunia adalah tujuannya adalah kita beramal yang nanti akan kita bawa ke akhirat. Kita tahu bahwa amal soleh itu ada amal yang memang begitu kita kerjakan langsung dapat pahala. Tapi ada yang amal soleh itu begitu kita kerjakan sudah dapat, tapi nanti kita mati itu juga masih dapat. Ya, itu yang sering saya sebutkan sebagai pensiunan amal, Pak. Jadi ada amal soleh seperti kita sholat, begitu sholat tadi langsung dapat pahala, ya sudah. Tapi ada amal soleh yang amal soleh itu begitu kita kerjakan, di saat itu kita dapat pahala dan terus dapat pahala, bahkan sampai nanti kita meninggal dunia itu terus dapat pahala. Itu yang disebut dengan amal jariah. Nah itu yang termasuk daripada investasi akhirat juga, itu termasuk yang mengekal kita. Kita nggak sholat, kita nggak puasa, kita jika sudah meninggal, tapi Allah ngirimi pensiunan amal kita. Ya, itu amal soleh. Makanya ayo lagi ya, ciri orang beriman adalah orang yang tidak pernah merasa kenyang-kenyangnya dengan amal-amal soleh, sekalipun orang itu hanya memberikan senyum kepada saudara-saudaranya. Itu amal soleh. Nah, kita jadikan sebagai investasi di akhirat. Mari kita dunia mazru'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam untuk akhirat. Ya. Tapi kita tidak boleh ya. Jangan bahagia, kita tidak boleh hulu. Ya. Hulu itu berlebih-lebihan. Ya. Di masjid terus nggak kerja, nggak boleh ya. Atau juga kita nggak boleh dunia terus, nggak pernah doa, nggak pernah sholat, nggak boleh. Ada keseimbangan.